Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istighfar Nurinjani dari kelompok yang beranggotakan Denny Putra, Prayoga Fitriawan, Masudin, Zulfikar Ali, Lutfi Indrawan, Nugi Sandi, dan M. Saleh ingin mempresentasikan tugas teori bahasa dan automata yang bertemakan bahasa formal dan automata. Pengertian bahasa formal dan automata. Teori bahasa adalah teori bahasa membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemroses naskah. Dan bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Selanjutnya, automata. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata memiliki beberapa definisi, antara lain 1. Mesin abstrak atau mesin fisik. 2. Model matematika. 3. Sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah atau berhingga step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Sandi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Automata adalah mesin abstrak yang dapat menilai atau menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata memiliki definisi antara lain 1. Mesin abstrak, mesin fisik. 2. Model matematika. 3. Sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah berhingga stage. Lalu pengertian dasar. Beberapa pengertian dasar yaitu 1. Simbol adalah sebuah entitas abstrak, seperti halnya pengertian trik dalam geometri. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol. Kedua, string adalah deretan terbatas. Simbol-simbol sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai nilai mutlak W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan ABCD, maka nilai mutlak W sama dengan 4. String hampa adalah sebuah string dengan 0 sebagai sebuah simbol. String hampa dinyatakan dengan simbol E atau lebih, sehingga nilai mutlak E sama dengan 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 sebuah simbol. Alfabet adalah himpunan hingga finite set simbol-simbol. Selanjutnya, operasi dasar string. Diberikan dua string, 2 X sama dengan ABC dan Y sama dengan 123. Prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, ABC, AB, A, dan adalah sebuah prefix X dalam kurung X. Selanjutnya, proper prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, AB, A, dan adalah sebuah proper prefix atau dalam kurung X. Postfix atau suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh ABC, BC, dan adalah semua postfix. Proper postfix atau proper suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh BC, C, dan adalah semua proper postfix. Head string W adalah simbol paling depan dari string W. Contoh A adalah head. Tail string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh BC adalah tail.
Substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh ABC, AB, BC, A, B, C, dan adalah semua substring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Putra Wiratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proper substring. Proper substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh AB, BC, A, B, C, dan adalah semua substring X. Yang berikutnya adalah subsequent string W, adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contohnya adalah ABC, AB, BC, AC, A, B, C. Itu adalah semuanya adalah subsequence X. Lalu kemudian ada proper subsequent string W, adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol string W tersebut. Contohnya adalah AB, BC, AC, A, B, C. Itu adalah semua subsequence dari X. Berikutnya ada concatenation, adalah penyambungan dua buah string. Operator concatenation adalah concatenate atau tanpa lambang apapun. Contohnya adalah concat dalam kurung x, y, tutup kurung sama dengan x, y sama dengan a, b, c, 1, 2, 3. Alternation adalah pilihan satu di antara dua buah string. Operator alternation adalah alternate atau. Contoh, alternate XY sama dengan XY sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Sifat operasi tidak selalu berlaku. X sama dengan prefix X, postfix X. Selalu berlaku X sama dengan head X, tail X. Tidak selalu berlaku prefix X sama dengan postfix X atau prefix X, postfix X. Selalu berlaku proper prefix X, proper postfix X. Selalu berlaku head X, tail X. Setiap prefix X, proper prefix X, postfix X, proper postfix, head X, dan tail X adalah substring X, tetapi tidak sebaliknya. Setiap substring X adalah subsequence, tetapi tidak sebaliknya. Nama saya Misale Suryana. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa formal dan automata di slide nomor 13 dan nomor 14. Di slide nomor 13, dua sifat algebraic concatenation. Operasi concatenation bersifat asosiatif. X buka kurung YZ tutup kurung sama dengan buka kurung XY tutup kurung Z. Elemen identitas operasi concatenation adalah X sama dengan X sama dengan X. Tiga sifat algebraic alternation. Operasi alternation bersifat komunikatif. XY sama dengan YX. Operasi alternation bersifat asosiatif. X buka kurung YZ tutup kurung sama dengan buka kurung XY tutup kurung Z. Elemen identitas operasi alternation adalah dirinya sendiri. XX sama dengan X. Sifat distributive concatenation terhadap alternation. X buka kurung YZ tutup kurung sama dengan XYXZ. Oke, next. Di slide 14 ini ada definisi. Alfabet adalah sembarang himpunan terhingga finite simbol-simbol. String W adalah sebuah barisan terhingga simbol dari alfabet. String kosong adalah string dengan 0 kemunculan dari alfabet. Perpangkatan alfabet
adalah sekumpulan string yang memiliki panjang K dengan simbol dari alfabet. Terima kasih. Lalu ada closure dilambangkan dengan sigma. Closure adalah sekumpulan dari semua string yang mungkin dibangun dari alfabet sigma. Lalu ada penyambungan atau concatenation. Jika X dan Y adalah string, maka XY merupakan string yang dihasilkan dengan copy string X yang diikuti dengan copy string Y. Lalu ada bahasa dilambangkan dengan L, adalah sekumpulan string dari suatu alfabet sigma. Jadi bahasa himpunan bagian dari si closure. Berikut adalah contoh soalnya. Tata bahasa G sama dengan TNPS dengan A dan B himpunan bagian dari T, SAB himpunan dari N, lalu himpunan dari P ada S A besar B besar A kecil, lalu ada A, B besar B besar, lalu ada B, itu ada A kecil B kecil, ada A besar B besar, itu B kecil. Simbol awal adalah S. Jawabannya string A B A B A B lalu A diturunkan sebagai berikut. Simbol awalnya A besar B besar A kecil, lalu yang kedua A besar A kecil B kecil A kecil, lalu yang ketiga B besar A kecil B kecil A kecil, yang keempat ada B besar A kecil B kecil A kecil B kecil A kecil, lalu yang terakhir huruf kecil semua ya, A B A B A B lalu A. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.